Nah jadi motor ini tuh sangat unik gitu ya, karena kan motor ini udah injeksi dan lamsamnya tuh keren nih. Kalian bisa dengerin sendiri. Nah jadi lamsamnya tuh kayak gimana ya suaranya tuh, Le? Gimana? Kayak gitu lah pokoknya mah. Keren kalau sih menurut aku. Selamat datang di channel Rangga 308. Jadi hari ini aku mau nge-review motornya bengkel PSP. CC-nya itu 115 cc, Beat Karbu. Jadi ya seperti di thumbnail dan di judul kalian udah tahu motor ini injeksi. Dan ya motor ini baru dibuat sama PSP juga. Dan nanti kita akan review dan kita coba juga motornya di jalan mungkin ya. Nanti di jalan kita coba. Nah sebelumnya kita review dulu motor PSP 115 cc pemula. Dan si motor ini pun nanti mau aku pakai balap di Brigip. Mungkin hari ini aku nyeting di Brigip. Dan nanti tanggal 30 berapa sih? Tanggal 31 ada balap di Brigip. Dan motor ini pun aku balap. Dan alhamdulillah ada yang ngedaftarin dari YM Racing. Jadi bagi kalian yang belum tahu YM Racing, bisa follow Instagramnya YM Racing. Nah di situ jadi spesialis CVT buat motor matic ya di YM Racing. Dan ini dia motornya. Dia motornya. Nah ini motornya masih hitam semuanya hitam. Tuh tampilannya ya udah seperti motor road race. Bodinya nggak tahu kemana. Tuh kita lihat muterin dulu. Dan aku lagi ada di mana nih, Le? Royal View. Oh Royal tuh enakan banget, ini kosong banget gitu ya. Dan ini dia motornya. Mungkin kita bahas dari atas mungkin ya, seperti biasa. Nah dari kokpitnya di sini speedonya udah nggak ada. Lalu di sini ada pengereman kiri masih standar. Di sini ada on off, ini on. Ini off, ini starternya. Dan yang menarik dari motornya itu ya, kalau di onin, jadi ada suara fuel pump nyedot buat nyemprotin bahan bakar ke injektor. Namanya juga motor injeksi gitu ya. Terus bodi depannya masih standar. Batoknya masih standar. Lalu di sini ada apa? Gas spontannya pakai seperti biasa, pakai punya YZ yang KW-KW-an. Ini harganya sekitar berapa ya? 50 ribuan lah. Yang penting lebih enak tuh. Terus ini master remnya pakai punya RCB. Kalau menurut aku RCB ini bukannya gimana ya? Menurut aku ya pribadi ini kurang enak karena ini keras banget tuh. Ini keras banget. Jadi mendingan KTC atau Ganisin. Jadi itu lebih empuk, lebih enak lah menurut aku. Lalu bagian bodi belakang di sini bodi depan dicat warna hitam. Di sini ada lampu sennya, cuman udah nggak berfungsi. Di sini ada lampunya nggak ada, udah dicabut. Dan di sini motornya spakbor belakang, spakbor bawah. Menurut aku motor Beat spakbor bawah itu lebih keren dibanding yang di atas menurut aku ya. Nggak tahu kenapa. Shock breaker depannya udah di ribbon ulang, tuh, tapi masih standar. Terus peleknya di sini masih standar, dicat warna silver. Dan ban depannya menggunakan ban FDR Sport XR ukurannya 90/80. Masih bagus juga lumayan tuh. Lalu ke bagian pengereman, mungkin ya di sini ada pengereman. Nah, di sini pengeremannya piringannya pakai yang biasa, CRZ. Ini harganya murah, cuma 150.000. Rekomendasi banget buat kalian yang ya ibaratnya kayak kita lah low budget gitu ya. Nah ini 150.000. Yang penting motor road race itu piringannya harus besar, intinya itu sih. Jadi pengeremannya itu lebih maksimal. Dan oh ya, di sini selang rem juga harus diganti ya. Ini wajib, soalnya lebih enak juga pengeremannya. Nih selang remnya TDR, mereknya TDR. Kaliper bawahnya masih standar. Tuh, masih standar pokoknya. Jadi kalau kalian ada yang mau road race gitu atau mau latihan cornering, kalian yang pertama itu wajib ganti ban, ribbon shock breaker depan, ganti selang rem, lalu ganti shock breaker belakang itu wajib. Ban belakang juga harus ganti ya.
Terus ke bagian tengah di sini dudukan standarnya ini udah dipotong. Kenapa dipotong? Karena kalau beat itu kalau nggak dipotong tuh agak seru kena aspal dan membahayakan jokinya gitu. Jadi ini harus dipotong. Ya sebenarnya rekomendasi buat kalian juga nih ya. Jadi biar nggak bahaya juga, ya potonglah ininya. Tapi kalau buat hari atau buat koordinat harian ya udah jangan. Yang penting belok ke kirinya itu jangan terlalu rebah, nantinya takut kena aspal ban bahaya. Jadi ini dipotong. Bagian CVT-nya udah dicat dan di sini ada dudukan full step. Tuh. Bodi belakangnya nggak dipasang. Lalu di pelek belakangnya di sini ada catnya warna silver tapi udah kekuning-kuningan gitu. Dari sini mungkin ya. Tuh. Soalnya panas juga pengeremannya makanya jadi kuning. Ban belakangnya di sini pakai Sport XR. Sama kayak yang depan, ukurannya sama 90/80. Dan ini bannya udah agak habis. Dan tapi masih empuk sih lumayan. Lalu di sini oh ya shock breaker. Di sini shock breakernya pakai punya YSS. Ini kayaknya udah di ribbon ulang tapi YSS ini tuh ori. Cuman gak ada kliknya gitu. Jadi ya seperti inilah, nggak bisa disetting. Dan di bagian knalpot karena ini regulasinya buat 115 pemula, jadi knalpotnya itu harus diubah dan dibobok ulang. Dan pipanya udah diganti menggunakan merek CLD. CLD. Jadi harus diganti. Jadi regulasinya tuh boleh pipanya tuh boleh besar gitu. Jadi ini udah dibobok ulang. Ini cc ini 115 cc. Terus di sini sesuai regulasi juga di sini ada kipas tuh. Kipas nanti di sini ada tutupnya juga itu wajib. Jadi biar mesinnya tuh konstan gitu. Dan uniknya di motor injeksi itu ya ini nih. Ada sensor di knalpot tuh. Ya mungkin AFR-nya juga bisa lah ini disebut. Nah, ini sensor knalpotnya. Dan kelistrikannya ini full punya Beat FI yang starternya berisik. Lihat ini. Tuh, ini kabel-kabelnya belum terlalu rapi sih. Tuh, ini injeksinya ini pokoknya ini motor injeksi. Nah, ini ada kabel Bluetooth-nya. ECU. Jadi kalau nyeting ini pakai Bluetooth. Terus kita ke bagian bawah dulu, throttle body. Throttle bodinya di sini pakai punyanya Beat injeksi, injeksi yang ya yang starternya berisik. Dan si apa sih injektornya itu pakai punya Vario 125. 125. Lalu di sini pakai velocity juga dan ini throttle bodinya nggak standar, udah di remer orang, tapi koinnya belum diganti, lebih enak koinnya diganti. Tuh. Terus di sini juga karena ini injeksi, jadi di sini ada lubang buat sensor oli. Tuh kalian bisa lihat, cakep kan? Di sini ada lubang hawa, fungsinya ini buat hawa, dan di sini juga ada lubang hawa juga. Sekarang kita buka bagasinya. Nah di sini ada fuel pump. Jadi yang asalnya karburator ini di sini apa ya kayak pembersih gitu lah buat apa ya? Buat ngebersihin atau nguras di sini. Jadi udah diganti pakai fuel pump. Ini fuel pumpnya punya apa ya? Beat FI. Punya Beat FI-nya. Terus udah dan ini dielas ulang tuh. Elasnya rapi banget. Jadi seperti ini. Dan itu pun harus dicolok karena si fuel pumpnya ini mentok. Jadi harusnya ini jangan terlalu tinggi gitu. Tapi ya percobaan. Nah, terus di sini ada power up. Jadi ini buat voltase gitu lah. Ngerti Rangga juga. Gimana? Nah, lah gitulah pokoknya aku kurang ngerti. Nah, ya bisa dipencet gitu. Terus di sini ada fuse-nya. Di sini akinya menggunakan aki Motobed. Sama kayak yang punya Rangga juga, Motobed. Terus di sini ECU-nya, aduh di sini ECU-nya tertutup ya. Di sini pakai ECU Juken 5 Racing Turbo. Mungkin ini yang basicnya mungkin ya. Soalnya di settingannya nggak ada FR-nya. Jadi ya gitulah, lumayan juga ECU-nya sekitar 1 jutaan, kurang 1 juta kurang. Tuh. Ini cakep kan? Sekarang nanti kita cobain. Mungkin di depan itu aja. Di mana nyobainnya, Le? Di bawah aja lah ya. Ini perumahan. Ini perumahan tuh. Oh ya, nyalain dulu, Le. Ngelam sama aja.
Ini berisik tuh karena CVT-nya. Agak berisik karena dari CVT-nya juga. Ayo, tuh.